Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah doa kita, doa Kamis di tanggal 5 Agustus 2021. Ucap syukur kita boleh bertemu lagi di tempat ini semua orang-orang Tuhan. Sebelum kita masuk, kita akan menyanyikan pujian dan penyembahan kita. Kita akan sambut hadirat Tuhan dengan satu lagu ini, Yesus kemuliaan. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian
Mari sama-sama kita sekali katakan segala puji. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami diyakinkan Bapa bahwa pemulihan, kemenangan terus Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh menghargai Tuhan Yesus. Dan boleh Tuhan Yesus melakukan apa yang seharusnya kami lakukan untuk menghadapi Tuhan Yesus, ataupun ketika kami menerima kasih karunia Tuhan itu, dengan kami terus makin dekat kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau pakai waktu kami Tuhan Yesus, waktu 1 jam lebih ke depan kami Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan melalui doa streaming di YouTube Antioquia ini Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau berkati kegiatan kami ini, supaya dari awal, pertengahan hingga akhir biarlah Tuhan yang saja yang beracara untuk kegiatan kami. Berkati kami semua Tuhan, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat fokus untuk mengikuti ibadah ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam proses untuk masuk ke link streaming ini. Kami percaya Tuhan berkati supaya mereka boleh segera sampai ke link ini, dan kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada satu oknum yang tidak senang dengan jalannya ibadah ini. Kami bersatu hati, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan supaya Tuhan Yesus kami boleh menikmati hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Koneksi kami, perangkat kami Engkau berkati. Terlebih Tuhan, hati kami Engkau berkati, agar kami mau duduk diam untuk menikmati hadirat-Mu dan jamahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, layakkan kami untuk mengikuti ibadah-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Di tanggal 5 Agustus ini kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dan tema bulan ini adalah tentang kemenangan, ataupun juga tentang kesembuhan, tentang pemulihan. Sekarang ini kita percaya bahwa kemenangan telah Tuhan berikan, dan sekarang ini kita sedang menghadapi salah satu adalah kekangan dari pandemi COVID-19 ini. Kita tahu pandemi ini sangat menyulitkan kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Pemulihan akan diberikan bagi siapapun yang membutuhkan. Maka dari itu akan terus bersuka cita. Mari kita ikuti doa ini sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan marilah kita angkat pujian kita. Kita katakan bahwa kita mau menaikkan syukur kita selalu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Hey, oh, oh, oh. Mari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan kasih, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Yes. Oh, haleluya. Kita mau naikkan terus syukur kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, yes, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang kau kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Benar, kita akan terus menaikkan syukur kita, sebab pemulihan dan keselamatan hanya daripada Tuhan saja. Dan kita mau berdoa juga untuk bangsa-bangsa ini, terkhususnya bangsa Indonesia, supaya terus diberikan pemulihan oleh Tuhan melalui pandemi COVID-19 ataupun apapun. Kita percaya Tuhan akan berikan pemulihan itu. Kita akan lanjut memuji Tuhan. Kita katakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Oh, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan,
kita, bangsa Indonesia, pemulihan diberikan bagi kita. Dan melalui gereja-gerejanya diharapkan semua kita mau berdoa dan bersatu hati untuk pemulihan bagi kita umat-umat yang sekarang sedang mengalami situasi yang sekarang genting ini. Teman-teman, ya, kita harapkan bahwa meskipun situasi ini sekarang mencekam, tapi kita tetap menguatkan diri kita. Dan satu-satunya jalan untuk menguatkan itu adalah semua karena Tuhan, karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan, dan karena anugerahnya. Dan sebelum masuk ke firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian ini. Kita akan nyatakan bahwa biarlah kasih Tuhan selalu ada bersama kita, anugerah Tuhan selalu ada bersama kita, supaya bangsa kita bisa mengalami pemulihan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni
biarlah pemulihan nyata datang darimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Pulihkan negeri kami Tuhan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Pulihkan negeri kami Tuhan. Itu yang selalu menjadi doa kami Bapa dalam waktu-waktu kami sekarang ini. Kami percaya banyak sekali hal Tuhan Yesus yang kami rasa Tuhan sangat berat dengan adanya pandemi ini Tuhan. Tapi kami tahu ini memang rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi kami setelah lepas dari pandemi ini Bapa. Biarkan kami Tuhan terus kuat Tuhan untuk menghadapi ini. Banyak mungkin rekan kami, keluarga kami, teman-teman kami mungkin sudah terkena Bapa. Ada yang mungkin Engkau telah panggil Tuhan, atau mungkin Engkau masih berikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk boleh ada. Kami percaya Bapa, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi saat ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh sadar juga Bapa bahwa masa-masa sekarang ini kami harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Maka dari itu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Tiba di ibadah doa ini kami akan mengikuti ini Tuhan. Layakkan kami untuk mengikuti ibadah hari ini Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami. Berikan kami Tuhan hati yang mau mendengar, agar apa yang disampaikan boleh menjadi bekal kami untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk penyampai firman-Mu. Berkati lidah bibirnya agar apapun yang disampaikan kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami alaskan semua di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Puji syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama merenungkan kebenaran firman Allah. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Di tengah pandemi,
kita bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Haleluya. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Galatia 5 ayat 1. Saya akan bacakan. Begini kata firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Ya. Teks yang baru kita baca ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini agak emosional, ya, berbeda dengan surat-surat kepada jemaat Tuhan di Efesus dan lain-lainnya. Karena perkataan-perkataan dari Rasul Paulus begitu tegas dan agak emosional, ya. Di dalam pasal 1 ayat 8 dan 9, di situ tercermin akan emosinya Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dia katakan kepada guru-guru palsu yang saat itu begitu banyak mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Dia katakan bahwa siapapun itu orangnya, bahkan malaikat dari sorga pun, apabila memberitakan firman Allah, Injil Kristus di luar dari apa yang Rasul Paulus ajarkan, terkutuklah dia. Ya, begitu marah Rasul Paulus. Ya, dia juga marah terhadap jemaat Tuhan di Galatia. Ya, dia katakan di dalam pasal 3 itu ditulis bahwa dia katakan begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, kamu sudah memulai dengan roh, tetapi kamu mengakhiri dengan daging. Ya, emosional. Tidak biasanya Paulus menulis surat seperti itu. Kenapa sampai Rasul Paulus begitu marah terhadap jemaat Tuhan di Galatia? Karena saat itu, pada masa itu, ajaran-ajaran Yudaisme masuk ke dalam gereja dan membuat jemaat Tuhan itu menjadi bingung. Ya, begitu banyaknya guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa tidak cukup beriman kepada Yesus. Kalian kalau menjadi Kristen harusnya menuruti dulu segala ketentuan hukum Taurat, baru beriman kepada Kristus. Nah, hal inilah yang membuat Rasul Paulus sangat marah. Ya, karena apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia ini, jemaat Tuhan kok begitu mudahnya terpengaruh oleh ajaran-ajaran dari guru-guru palsu. Ya, oleh sebab itu pada kesempatan yang ini kita juga akan belajar. Kita akan belajar bersama-sama, dan tema yang saya berikan pada renungan kita saat ini adalah sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Ya, kita baca kembali Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang kekasih, ya, kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah ditebus dari kegelapan masuk kepada terang, ditebus dari segala perhambaan dosa. Rasul Paulus katakan, jangan lagi kita diikat, jangan lagi kita menjadi kuk perhambaan. Ya, kita harus sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Ya, saudaraku. Bagaimana cara praktis supaya kita bisa sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus? Ya, ada dua hal penting yang akan kita renungkan pada saat ini. Hal pertama, mari kita buka di dalam Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat
adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Dengan kata lain, apabila kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita dikategorikan sebagai orang yang benar. Sebaliknya, jika kita beriman di luar Kristus, maka kita tergolong orang-orang fasik. Ya saudaraku, jadi hal pertama, bagaimana caranya atau cara praktis supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus adalah kita harus berdiri teguh di dalam Kristus. Berdiri teguh di dalam Kristus, tidak boleh goyah. Tidak boleh goyah dengan keadaan. Apapun situasi, apapun kondisi yang saat ini kita alami, dan apapun pengajaran-pengajaran yang sedang meluas bertebaran di mana-mana, janganlah mengganggu kita. Kita harus tetap berdiri teguh di dalam Kristus, ya saudaraku. Karena apabila kita teguh dalam Kristus, maka kita tergolong orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Tidak terombang-ambing oleh berbagai-bagai situasi kondisi. Tidak terombang-ambing oleh berbagai-bagai pengajaran yang ada. Karena kita tetap teguh di dalam Kristus, ya. Beriman kepada Kristus. Karena di luar Kristus kita tergolong orang-orang fasik. Mari saudaraku, kita semua telah diselamatkan oleh kasih karunia. Tetap pertahankan keselamatan itu. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaannya. Haleluya. Terus saudaraku, berdiri teguh di dalam Kristus itu, apa cukup kita masuk gereja? Apakah cukup kita melayani? Apakah cukup kita melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan? Apakah cukup kita berKTP Kristen? Tentu tidak. Ya. Supaya kita bisa berdiri teguh di dalam Kristus, ada hal yang harus kita patuhi bersama. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Katakan apa di situ? Barang siapa percaya kepada Anak, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, tidak taat kepada Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, apa artinya ini, saudara? Artinya, kalau kita mau berdiri teguh di dalam Kristus, kita tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Tidak cukup, saudaraku. Karena Alkitab katakan apa? Iblis pun, setan pun percaya kepada Yesus, tetapi setan tidak taat. Tentu Allah tidak menginginkan kita seperti itu. Jadi, untuk kita bisa berdiri teguh di dalam Kristus, kita harus percaya dan taat. Ya. Kedua hal ini tidak terpisahkan. Gak cukup percaya Yesus, tetapi percaya Yesus dan taat kepada Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, itulah yang kita lakukan. Supaya kita bisa tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Haleluya. Saudaraku, marilah untuk menjadi orang-orang yang sungguh merdeka di dalam Kristus. Marilah kita tanggalkan, ya, segala kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, kita untuk berdiri teguh di dalam Kristus, tidak cukup kita hanya rajin beribadah, tidak cukup kita hanya rajin melayani, tidak cukup kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi kita harus percaya sungguh-sungguh dan taat di dalam Kristus agar kita bisa tetap berdiri teguh. Ya, pada masa itu Rasul Paulus sangat marah kepada jemaat Tuhan di Galatia karena terpengaruh oleh ajaran-ajaran guru-guru Yudaisme. Ya. Mereka masih tetap mengajarkan kepada jemaat Tuhan di Galatia agar harus melakukan segala ketetapan ketentuan hukum Taurat.
Jadi segala ketentuan hukum Taurat itu harus dilakukan. Kalau enggak, kamu tidak benar, kamu tidak diselamatkan. Itu kata guru-guru palsu. Tentu Rasul Paulus sangat marah. Ya, karena ajaran-ajaran Rasul Paulus itu tegas. Keselamatan kita itu hanya oleh kasih karunia dan ada di dalam Yesus Kristus. Ya, saudaraku, pada masa itu Yudaisme atau Kristen Yahudi itu mengajarkan untuk selalu taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisikan kurang lebih 600 sekian item yang harus kita patuhi semuanya. Ya, saudaraku. Kalau di sekolah kita benar semua dapat 100. Salah satu dapat 90. Salah dua dapat 80 nilainya dan seterusnya. Tetapi di dalam melakukan hukum Taurat itu dari 600 sekian item itu salah satu gugur semua. Ya. Jadi sangat gak mungkin untuk kita melakukan ketetapan-ketetapan hukum Taurat secara sempurna. Karena hukum Taurat ini diturunkan oleh Allah melalui Musa hanya sebagai panduan, tuntunan sampai Kristus datang dan menggenapi hukum Taurat itu. Ya saudaraku, jadi hukum Taurat itu tidak boleh kita takluk kepada hukum Taurat. Berbagai-bagai aturan, mulai dari makanan, ya, korban-korban sembelihan, korban bakaran, korban penebus dosa dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi lakukan itu. Dan satu hal yang Rasul Paulus tegaskan masalah sunat, ya. Karena untuk menjadi orang Kristen Yahudi itu nomor satu harus disunat. Kalau nggak disunat, nggak diakui sebagai Kristen Yahudi. Itu ketentuannya. Ya, Rasul Paulus katakan apa? Ya, kita buka di dalam Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11, Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi setelah Kristus datang, sunat tidak sunat itu nggak ada artinya. Di saat Kristus sudah datang, mau sunat gak sunat itu nggak ada pengaruh dengan kebenaran, nggak ada pengaruh dengan keselamatan. Tetapi ajaran-ajaran palsu dari guru-guru Yahudi tetap menekankan bahwa harus sunat, harus sunat. Kalau tidak disunat, kamu tidak diakui sebagai orang-orang benar. Nah inilah. Ya, oleh sebab itu saudaraku, marilah. Ya, dalam hal sunat ya tentu kita orang-orang percaya khususnya orang-orang Pantekosta ya sudah tidak lakukan itu. Kalau toh memang ada praktek sunat itu karena pertimbangan kesehatan. Ya, sunat tidak ada kaitan dengan kebenaran. Tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Makanya janganlah kita menuruti atau ikut-ikutan ya untuk melakukan tradisi-tradisi keagamaan, ya. Dalam kekristenan kita juga kita harus hati-hati terhadap tradisi-tradisi gereja, ya. Karena tidak semua tradisi-tradisi gereja itu berpatokan kepada firman Allah. Ya, harus hati-hati. Ya, salah satu contoh, ya, kalau kita dalam keadaan duka, saudara kita meninggal, kita ada bikin hari yang ketiga, hari yang ke-40, hari yang ke-100, hari yang ke-1000, dan seterusnya. Itu tidak ada dalam Alkitab untuk kita melakukan hal itu. Itu hanya tradisi-tradisi agama. Makanya harus hati-hati. Kita harus tahu benar. Tradisi-tradisi keagamaan itu, apa ini sesuai dengan firman Allah atau tidak. Untuk itu kita harus banyak belajar firman Allah. Jadi enggak harus ikut-ikutan saja. Salah satu contoh juga tradisi yang biasa dialami oleh keluarga-keluarga Kristen. Ya,
sering saya perhatikan setiap anak bayi ya yang baru lahir sampai ya 2-3 tahun, setiap tidur selalu ditaruh Alkitab di kepalanya. Katanya supaya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan sejak kecil biarlah anak itu taat kepada firman Allah. Ya, sepintas seolah-olah benar. Tetapi ini kan tradisi-tradisi yang tidak alkitabiah. Jadi gak perlu kita mesti mengikuti tradisi-tradisi. Kalau kita masih ikut tradisi-tradisi gereja, maka itu tandanya kita sungguh-sungguh belum merdeka di dalam Kristus, saudaraku. Ya, jadi untuk kita bisa sungguh-sungguh merdeka, hal pertama kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus dan taat kepada Kristus. Karena tanpa ketaatan, maka kepercayaan atau keyakinan kita kepada Kristus akan sia-sia. Ya, karena Tuhan Yesus berkata bahwa apabila kamu setia sampai mati, baru kamu bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya, Wahyu 2 ayat 10 katakan begitu. Barang siapa yang setia sampai mati, baru dia berhak menerima kehidupan yang kekal. Setia sampai mati, setia dari kata aslinya pistos, artinya taat. Jadi ketaatan itu harus sampai mati. Ketaatan kita kepada Kristus janganlah Senin Kemis. Hari ini taat, besok melenceng lagi, minta ampun, taat lagi, melenceng lagi, minta ampun, taat lagi. Ini hal-hal begini bahaya, saudaraku. Karena Alkitab katakan apa? Rasul Paulus juga katakan bahwa ada yang namanya hukum tabur tuai. Jadi jangan kita bermain-main dengan dosa. Pada saat kita jatuh dalam dosa, dan kita belum sempat membereskannya dengan Tuhan, tiba-tiba dipanggil, terus gimana? Tentu kita akan rugi sendiri. Kita bermain-main dengan dosa, kita belum sempat bertobat, tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Kita rugi. Karena Tuhan sudah bilang, ketaatan itu sampai mati, sampai mati. Jadi janganlah kita bermain-main dengan dosa. Ya, tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Beriman kepada Kristus apapun kondisinya, tetap percaya Yesus dan taat kepada Kristus. Ya, itu hal pertama. Hal kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus? Kita buka Galatia 3 ayat 14 dan Galatia 5 ayat 25. Ya. Galatia 3 ayat 14 katakan begini, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman kita dikaruniakan roh yang dijanjikan itu. Ya. Jadi pada saat kita beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus dan taat kepada Kristus, maka Roh Kudus yang telah Ia janjikan itu akan kita terima. Ya, Yesus katakan Roh itu, penolong itu, Dia bukan hanya diberikan kepada kita, tetapi Dia akan berdiam di dalam kita selama-lamanya. Artinya selama kita di dalam Kristus sampai kita mati, Roh Tuhan tetap ada di dalam kita. Dengan catatan tetap percaya dan taat. Kalau hanya percaya Kristen KTP tetapi tidak taat, jangan heran kalau Roh Kudus bisa undur dari dia. Seperti apa yang dialami oleh Raja Saul. Karena membangkang, memberontak terhadap Allah, maka Roh Allah undur dari dia. Dan apabila Roh Allah undur dari seseorang, maka selesailah sudah pengiringan kita. Selesailah sudah penyembahan-penyembahan kita. Ya saudaraku. Jadi marilah kita perhatikan hal ini. Galatia 5 ayat 25 katakan,
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, jika kita ini sudah percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan Roh Tuhan sudah ada di dalam kita, marilah hidup kita ini juga dipimpin oleh Roh. Jangan sampai Roh Kudus sudah ada di dalam kita, terus kita mau hidup semau gue. Suka-suka gue dong, gue mau ngapain emang gue pikirin. Ini bahaya kalau kita punya paradigma kayak begini. Kita hidup dalam Kristus, berarti Roh Kudus sudah ada di dalam kita, berdiam di dalam kita selama-lamanya, itu kata firman Allah. Dan jika Roh Kudus ada di dalam kita dan berdiam selama-lamanya, maka baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak semau kita, karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, milik Kristus. Pada waktu Kristus menebus kita dari dosa, kita tidak boleh seenaknya lagi dengan tubuh ini. Kita harus menjadi hambanya Kristus, hamba kebenaran. Jadi apa yang Yesus ajarkan, kita harus taati. Ya. Soalnya apa, saudara? Kita harus tahu. Rasul Paulus katakan, keinginan Roh Kudus dan keinginan daging itu bertolak belakang, berlawanan terus. Ya, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali-sekali benar, sekali-sekali gak benar, kadang-kadang imannya bagus, kadang-kadang anjlok, kadang-kadang rajin masuk gereja, kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin berdoa, kadang-kadang lupa berdoa sama sekali, cuma ingat kalau mau makan, Tuhan berkati makanan ini, amin. Ya, kalau kita membiasakan diri kita dengan cara-cara seperti ini, itu tandanya bahwa kita hidup dikendalikan oleh roh kita, keinginan kita, semau gue. Padahal kalau kita mau hidup sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, harus dibawa kendali Roh Kudus. Ya, dari terbit matahari sampai masuknya, sampai kita tidur, tetap kita terkoneksi dengan Allah dan tetap ikuti apa yang Roh Kudus ajarkan kepada kita, saudaraku. Ya, karena kita tahu apabila kita ikuti keinginan-keinginan daging, maka akan sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, begitu banyak anak-anak Tuhan yang saat ini ya, hidup di dua alam, di alam rohani dan alam duniawi. Ya. Kadang-kadang rohani banget gitu loh. Perkataannya semua rohani, status-status rohani. Ya, ucapan-ucapan shalom, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Enak diucapkan. Tetapi kenyataan dalam perilakunya sehari-hari. Orang dunia kalah. Dia juga bisa maki, dia bisa mengutuk orang, dia juga bisa menipu orang. Dia juga bisa memfitnah orang. Bahaya kalau kita hidup ini. Ya, kita harus memilih taat kepada Tuhan atau tidak. Jangan setengah-setengah. Ya, tidak boleh abu-abu, putih atau hitam, panas atau dingin. Jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku kata Alkitab, kita akan dimuntahkan. Karena Allah mau kita memilih sesuatu yang pasti. Kepastian itu, kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Ya saudaraku, mari. Kalau kita hidup oleh Roh Kudus karena percaya kepada Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, marilah, sadarilah, membuang semua perbuatan-perbuatan kedagingan itu. Ya, Rasul Paulus tuliskan perbuatan-perbuatan kedagingan itu di dalam Galatia 5, situ dia katakan begini. Perbuatan daging itu apa? Percabulan, persinahan, ya, pencemaran, cemar dengan ajaran-ajaran dunia, filosofi dunia, penuh dengan hawa nafsu, segala nafsu. Kita masih menyembah berhala, berbagai-bagai berhala masih kita sembah tanpa kita sadari. Ya, kita juga masih senang dengan ilmu-ilmu sihir. Anak-anak Tuhan juga masih masih percaya kepada primbon-primbon.
Masih percaya juga kepada orang-orang pintar, minta nasihat dari orang pintar. Aku sio ini, kalau sio ini aku cocoknya jadi apa dan segala macam. Ya, kita juga masih ada senang untuk membuat perseteruan, perbantahan, perkelahian dan segala macam. Ya, kita juga masih penuh dengan iri hati, penuh dengan kemarahan, egois, egosentris, ya, dan roh pemecah. Ya, sekarang banyak sekali roh pemecah belah di dalam gereja. Hati-hati. Ada kedengkian di situ. Ya, kemabukan dan pesta pora. Kemabukan ini macam-macam. Kemabukan ini bukan cuma terbatas dengan mabuk minuman keras atau miras. Orang bisa mabuk pujian, anak Tuhan bisa mabuk pujian, mabuk penghargaan, mabuk pengakuan dan lain sebagainya. Ini hati-hati saudaraku. Iblis itu sangat licik. Dia akan menjatuhkan kita dengan perbuatan-perbuatan kedagingan. Karena iblis tahu apabila masih ada perbuatan kedagingan dalam diri seorang anak Tuhan, maka pasti dia akan jatuh, dia akan gagal. Marilah kita sadari, kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh merdeka di dalam Kristus. Marilah kita membuang segala perbuatan kedagingan. Dan marilah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan akan berdiam selama-lamanya itu, biarlah itu terpancar dari kehidupan kita. Ya. Apa tanda-tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang dikuasai Roh Kudus? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan terakhir ada penguasaan diri, self control. Ya, kebanyakan anak-anak Tuhan dalam penguasaan diri ini juga agak menyimpang gitu lah, ya. Agak menyimpang. Terlalu overconfident sampai lupa bahwa kita ada sarang ini. Kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kita dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani. Itu pun bukan karena mampunya kita, tetapi karena kasih karunia Allah saja. Makanya Allah sudah katakan, ya, bukan oleh kuat dan gagahmu, bukan oleh keperkasaan dan kekuatanmu, melainkan oleh Roh Kudus. Jadi kita ini tergantung kepada Roh Kudus. Marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Jangan bergantung kepada kemampuan kita. Akan terbatas, saudaraku. Jika kita masih mengandalkan kemampuan kita, Alkitab lebih jauh katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Itu kata firman Allah. Jadi hati-hati saudaraku. Ya, marilah kita ini sudah tergolong orang-orang yang sungguh merdeka, dan kita ingat untuk bisa memerdekakan kita, Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib, bangkit naik ke surga. Dan saat ini Kristus yang kita sembah itu di surga, ya, sebagai penguasa surga, dan rohnya, Roh Kudus, Roh Allah Bapa dan Roh Kristus itu telah diutus ke dalam diri kita masing-masing. Dan roh itu sudah ada dalam kita, berdiam di dalam diri kita selama-lamanya. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam kita, marilah kita jaga hati dan pikiran. Berperilakulah sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan berperilaku seperti orang-orang dunia, ya. Buanglah, ya, segala perbuatan-perbuatan kedagingan itu, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah untuk menjadi orang-orang yang sungguh merdeka di dalam Kristus, tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Artinya kita percaya kepada Kristus, kita taat kepada Kristus. Jangan juga kita terperangkap atau terikat dengan tradisi-tradisi keagamaan. Segala hal-hal yang tidak alkitabiah biarlah kita buang. Karena ini kita sudah hidup dimerdekakan oleh Kristus. Kita harus taat, patuhi segala ajaran Kristus. Dan hal yang kedua, karena kita hidup oleh Roh,
maka kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Buanglah segala perbuatan kedagingan itu, supaya kita tetap ada di dalam Kristus dan kita tetap tergolong orang-orang yang sungguh merdeka di dalam Kristus. Dan jika kita merdeka di dalam Kristus, maka segala janji-janji Allah yang dulu hanya diberikan kepada Abraham berhak kita terima. Karena janji Allah seperti itu. Karena iman dalam Kristus, karena percaya kepada Kristus, karena taat kepada Kristus, maka segala berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu juga menjadi milik kita semua. Terima kasih. Tuhan baik, luar biasa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia, Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Kita telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita satukan hati kita. Dan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar anugerah Tuhan yang Tuhan selalu curahkan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saat ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi, kami boleh berkesempatan, dan kesempatan itu Tuhan berikan bagi kami, untuk tetap bisa bersekutu. Kami bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain, dan kami juga bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat penyembahan-penyembahan kami, lewat firman Allah dan Roh Kudus, dan saat ini kami juga bersekutu untuk bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, firman Allah yang telah kami dengarkan bersama, kami mohon Roh Kudus, tanamkan itu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam batin kami. Dan biarlah Roh Kuduslah yang akan menerangkan lebih jauh akan kebenaran-kebenaran firman Allah yang telah kami dengar, yang telah kami pelajari bersama. Biarlah hidup kami, kehidupan rohani kami semakin baik, bertumbuh dan bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapa dalam surga, saat ini kami satukan hati kami berdoa kepada Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan juga para menteri, para kabinet yang ada. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi jajaran-jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami juga doakan pejabat-pejabat yang ada di legislatif, yang ada di yudikatif, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, kami doakan semuanya dan kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong. Saat ini Indonesia juga sama seperti bangsa-bangsa atau negara lain mengalami pandemi. Oleh sebab itu, kami doakan, berikanlah hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden untuk bisa memimpin bangsa ini. Tuhan, tolong agar Bapak Presiden dan semua pejabat-pejabat negara yang ada, biarlah mereka juga adil dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, jamah hati mereka agar mereka bertanggung jawab dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan adil demi untuk keutuhan bangsa dan negara kita ini. Tuhan, tolong saat ini pemerintah juga masih terus melakukan upaya-upaya dalam menghadapi pandemi, mencegah penularan-penularan dengan berbagai-bagai program. Mulai dari PSBB dan sekarang sudah berkembang menjadi PPKM dan kami tidak tahu lagi ke depan seperti apa. Tetapi kami sebagai umat Tuhan, kami tetap punya pengharapan yang sungguh kepada Tuhan dan kami tidak khawatir tentang apapun. Oleh sebab itu kami doakan pemerintah kami. Tuhan, tolong supaya mereka juga jujur dan adil dalam melaksanakan segala tugas mereka dengan baik dan benar. Tolonglah pemerintahan supaya sama-sama bisa melaksanakan program PPKM ini dengan baik sehingga bisa berhasil
di dalam mencegah penularan virus corona. Bapa dalam surga, kami juga doakan para dokter, perawat, dan seluruh petugas medis di seluruh Indonesia. Tuhan tolong mereka, karena mereka lah yang setiap hari, setiap waktu berhadapan dengan korban-korban COVID-19. Tentu rentan bagi mereka juga untuk tertular. Dan kita juga sudah lihat, kita sudah menyaksikan begitu banyak para dokter, para medis ini juga menjadi korban dari COVID-19. Tuhan, kami doakan mereka yang saat ini ada, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan yang baik, daya tahan tubuh yang baik, agar mereka bisa tetap menjalankan tugas mereka untuk menolong orang-orang yang menjadi korban COVID-19. Tuhan tolong mereka, tolong juga keluarga mereka, dan biarlah mereka tetap bisa menjalankan tugas dengan baik karena pertolongan Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga satukan hati kami untuk mendoakan segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota yang besar sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Kami doakan Tuhan, tolonglah masyarakat Indonesia ini, ampunilah kami semua yang ada di Indonesia ini. Masih banyak juga masyarakat atau rakyat kita yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan, kami mengasihani mereka dan kami tetap doakan mereka agar Injil Kristus, firman Allah, tetap tersebar dan bisa menjangkau hati pikiran mereka. Dan kami doakan pada saat mereka mendengarkan firman, Roh Kudus bekerja membuka hati mereka sehingga mereka mau percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga doakan masyarakat Indonesia di dalam menjalani akan upaya-upaya pemerintah di dalam mencegah atau berbagai-bagai program supaya COVID ini tidak berkembang. Tuhan tolong supaya masyarakat tetap disiplin, mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tuhan, berikanlah roh disiplin kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya mau disiplin menjalankan semua aturan-aturan yang ada demi kepentingan kita bersama. Tolong ya Tuhan, dan Engkau tolong ada juga oknum-oknum yang juga selalu memanipulasi dan bahkan juga menipu dan selalu menggunakan kesempatan pandemi ini untuk keuntungan kelompoknya atau keuntungan pribadi. Tuhan tolong jawab mereka agar mereka berhenti dengan cara-cara yang salah itu Tuhan. Tolong ya Tuhan. Kami juga doakan seluruh gereja di Indonesia ini. Tuhan kuatkan kami. Dalam menghadapi pandemi, kami sebagai umat Tuhan juga ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dan juga tidak sedikit dari anak-anak Tuhan juga yang menjadi korban dari keganasan COVID-19. Tetapi Tuhan, kami tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu tetap di bawah kendali Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya apa yang Tuhan ajarkan pada saat ini, bahwa kami harus tetap percaya kepada Kristus, kami harus tetap taat kepada Kristus, dan kami yakin segala janji-janji Tuhan dapat kami dapatkan dari Tuhan. Tuhan karuniakan, termasuk Tuhan akan melindungi, membentengi kami dari keganasan COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya anak-anak Tuhan semakin sungguh-sungguh di dalam Kristus. Sekalipun kita terbatas, kita juga terkendala dengan kondisi pandemi ini. Tetapi Tuhan tolong supaya hati kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kami tetap bersyukur, kami tetap bersukacita, dan tetap percaya menyembah Tuhan. Dan tidak mempengaruhi akan sukacita kami, tidak akan mempengaruhi damai sejahtera yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Tolong kami supaya kami tetap kuat dan tetap bersemangat di dalam Kristus menghadapi situasi apapun. Dampak dari pandemi ini juga tetap kami kuat dan mampu menghadapinya karena kami yakin dan percaya Kristus ada di dalam kami. Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh
yang ada dalam dunia ini. Itu keyakinan kami dan kami tetap pegang teguh janji firman Allah. Dan kami akan mampu. Karena dalam iman dalam Kristus Yesus, kami mampu mengalahkan dunia ini. Kami mampu mengalahkan segala situasi dan kondisi karena iman di dalam Kristus Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja lokal, jemaat lokal yang ada di tempat ini. Kami doakan seluruh jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19, baik juga yang tertular maupun juga terdampak dengan pekerjaan. Oh Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami tetap pegang teguh janji firman-Mu. Engkau telah berfirman berjanji bahwa apabila kami mengandalkan Engkau, maka kami diberkati. Dan kami yakin Engkau tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kami. Sembuhkanlah anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang saat ini mungkin terkena COVID, Tuhan sembuhkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah sang penyembuh itu. Dan dampak-dampak lainnya akibat dari COVID, akibat dari pandemi ini, Tuhan tolong. Baik soal pekerjaan, soal usaha atau bisnis dan lain sebagainya, Tuhan tolong. Agar tetap kuat dan selalu ada jalan keluar bagi kami. Karena kami sungguh hanya mengandalkan Engkau. Bapa dalam surga, kami juga doakan akan gembala jemaat kami di tempat ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan keluarga besar yang ada. Tuhan tolong berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan. Kiranya hikmat Allah dan kekuatan Allah selalu menyertai Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan keluarga besar. Tuhan, Engkau tolong agar tetap mampu di dalam menggembalakan domba-domba yang telah Tuhan percayakan. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan kebenaran-kebenaran firman Allah apa saja yang harus diajarkan kepada jemaat Tuhan. Tuhan bukakan dan singkapkan kepada gembala jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh majelis, seluruh pengurus, seluruh koordinator yang ada. Tuhan tolong agar kami semua tetap berkomitmen untuk melayani Engkau. Kami harus mengabdi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kekuatan kami. Karena pengabdian kami hanya kepada Yesus yang kami sembah, bukan kepada siapapun. Tuhan tolong agar kami tetap teguh dalam komitmen kami. Dan apabila saat ini mungkin ada di antara kami yang sudah tawar hati, Tuhan pulihkan kami supaya kami kembali kepada komitmen kami. Karena komitmen kami bukan kepada gereja, komitmen kami hanya kepada Kristus yang punya pekerjaan itu. Engkaulah yang punya pekerjaan. Tolong kami, mampukan kami. Semua yang ada di pengurus, majelis, koordinator, Tuhan tolong berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan tolonglah kami agar kami tetap bisa menjaga hati kami, agar kami tetap memiliki hati yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah keluarga dan keluarga, ibu bapa, anak-anak, cucu, menantu, dan keluarga besar dari jemaat Tuhan. Tolong Tuhan, berkati kami semua. Dan berilah kami kekuatan, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kami tetap menjadi orang-orang yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Karena kami yakin dan percaya, apabila kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, maka kami akan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hidup berkemenangan inilah yang menjadi doa harapan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah doa kita hari ini. Dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan, serta perlindungan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah doa kami hari ini, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pengumuman kita sepanjang minggu ini,
Jumat besok ada ibadah wanita jam 11 dan hari Sabtu ibadah fellowship remaja jam 11 siang juga melalui Zoom meeting atau Google Meet, dan hari sorenya jam 4:30 sore ada ibadah anak. Dan hari Minggu ibadah kita tetap akan mengikuti semua arahan dari Bapak Gembala. Demikian pengumuman yang ada. Tuhan Yesus memberkati.